Shalom, kita ketemu lagi dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang materi pertobatan masih bersama saya Florensi Nubelen, SPD dari SMP Negeri 16 Kota. Semakin jauh darimu Tuhan. Kini aku sadari tak berarti hidup ini bila ku jauh darimu, hidup di luar kasih. Jauh darimu, hidup di luar kasih-Mu. Inilah aku Tuhan, datang bersujud memohon
kupang. Nah, anak-anak, minggu sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama dan memahami bahwa dosa membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah dan firman-Nya yang dapat kalian baca dalam kitab Roma pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat ke-20. Sering aku terbuai akan indahnya dunia, tanpa aku sadari aku semakin jauh darimu Tuhan. Kini aku sadari tak berarti hidup ini bila ku jauh darimu, hidup di luar kasih-Mu. Inilah
Nah, dosa juga mengakibatkan perseteruan antara manusia dengan Allah yang tidak pernah selesai. Nah, manusia berusaha untuk kembali kepada Allah. Dalam keberdosaan manusia berusaha untuk kembali kepada Allah. Nah, usaha yang dilakukan manusia yaitu dengan membentuk agama. Manusia berusaha untuk datang kepada Allah, mencari Allah, dan menyembah Allah lewat agama-agama yang mereka buat. Namun, usaha tersebut gagal, bahkan bukan membuat manusia semakin dekat dengan Allah, malah sebaliknya, manusia semakin jauh dari Allah. Yang menyebabkan manusia semakin jauh dari Allah adalah karena yang disembah manusia lewat agama-agama yang dibuat manusia itu bukanlah Allah pencipta, tetapi ilah-ilah lain. Ilah-ilah lain. Allah bukan ada di batu atau pohon besar. Allah ada di sekitar kita. Yang ada di batu-batu besar, di pohon-pohon besar adalah ilah-ilah lain atau iblis yang datang menipu manusia. Anak-anak ibu pernah pelayanan di Sabu. Nah, waktu itu ibu bertemu dengan seorang jemaat yang mengalami sakit. Dalam satu hari saja ibu yang sakit ini perutnya sudah membesar, dari hari ke hari perutnya semakin membesar, semakin membesar. Nah, ibu pergi karena dipanggil, suaminya panggil ibu, kemudian ibu pergi ke rumah mereka, mendoakan ibu yang sakit ini. 1 hari penuh ibu mendoakan ibu yang sakit tersebut. Didoakan dari pagi sampai malam hari, sampai tengah malam. Kita menyanyi puji Tuhan, berdoa, penyembahan, kemudian berdoa. Itu saja yang dilakukan, menyanyi, berdoa, sampai pada tengah malam. Terus tetap berdoa terus kita, karena mungkin kita menyanyi terus, akhirnya kantuk itu hilang dan kita tetap berdoa. Menjelang tengah malam, perut yang tadinya membesar mulai kempes. Dia turun perlahan-lahan, dia turun. Sampai sudah pagi, perutnya sudah kembali normal. Kami berdoa mengucap syukur karena perut yang semula membesar dan mengeras pada akhirnya turun dan sembuh. Setelah sembuh, pagi itu kami sama-sama berdoa mengucap syukur. Dan ibu izin Pak dan anak-anak semua, saya kembali dulu ke rumah. Saya makan, salin, ganti pakaian, baru saya kembali. Jadi ibu pergi, ibu izin, ibu pulang. Nah, jarak dari tempat itu ke tempat tinggal ibu itu sekitar 3 km, dan itu ditempuh dengan berjalan kaki. Ibu senang, ibu semangat karena ibu merasa bahwa doa itu sudah dijawab oleh Tuhan. Ibu pulang, ibu mandi, sampai rumah ibu mandi, kemudian makan, tidak istirahat lagi anak.
Karena saking bahagianya orang ini sudah disembuhkan Tuhan, lapar pun hilang. Mandi habis, ganti pakaian, ibu langsung kembali. Tidak istirahat, ibu kembali ke sana. Kembali ke rumah orang yang. Ketika ibu sampai di situ, belum masuk pintu pagar mereka, ada jemaat yang sudah tunggu ibu di luar. Dia bilang, ibu, itu orang tadi malam sembuh toh? Iya. Nah, tadi waktu ibu keluar dari ini pintu rumah, ibu mungkin sudah sampai di ujung sana. Mereka ini Pak, ini ibu pun suami. Entahlah dia panggil orang dari mana. Kemudian mereka pergi sembahyang, dibilang itu ini ibu punya nyawa ada ditaruh di pohon besar di sana. Jadi dong pergi sembahyang di sana. Dong pergi sembahyang di pohon besar di sana, ibu itu di hutan tuh. Ketika mereka kembali, itu orang pun perut sakit ulang. Ibu masuk saja, ibu lihat. Terus ibu diam, ibu kecewa. Tapi ibu tidak omong apa-apa, ibu pergi. Terus ibu masuk. Ketika ibu masuk, ibu mendapati bahwa perut ibu, ya orang sakit yang semulanya sudah kempes, sekarang sudah kembali membesar. Secara manusia ibu kecewa. Ya. Kita sudah berdoa, kita sudah mengandalkan Tuhan, minta Tuhan campur tangan. Kenapa ada lagi mereka pergi lagi menyembah yang bukan Tuhan? Yang bukan Tuhan. Ya. Yang disembah di pohon besar, minta supaya nyawa itu yang ditaruh di pohon itu dikembalikan. Ibu ngomong deh, ibu bicara dengan, saya bilang, Pak, yang kalian lakukan salah. Kalau kita sudah dengan Tuhan, Tuhan saja. Kalau Pak sudah pergi cari dukun, dukun saja. Sekarang keputusannya di siapa? Saya datang, saya hanya berdoa. Tapi iman, hati, percuma kalau saya berdoa, sedangkan Bapak dan Ibu hatinya ada di pohon besar. Saya mau berdoa seperti apapun, kalau kita tidak sehati, tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Yang penting kita berdoa dan kita yakin bahwa Tuhan mampu menolong. Tapi karena mereka pun hati sudah tidak ada di pertolongan Tuhan, padahal mereka lihat secara langsung, ya. Memang kesembuhan dari Tuhan itu butuh proses. Tapi kesembuhan itu akan kekal. Beda dengan kesembuhan yang kita pergi cari dari dukun. Kelihatannya sembuh, pada kenyataannya kita sedang dipermainkan oleh iblis. Ya. Jadi yang mereka lakukan itu, mereka bukan minta kepada Tuhan untuk kesembuhan, mereka minta di pohon-pohon besar, yang akibatnya ibu ini bukan semakin sembuh, malah semakin sakit. Kenapa? Yang dia minta itu bukan kepada Allah yang benar, tetapi pada ilah-ilah lain yang tidak punya kuasa sama sekali. Ya, tidak punya kuasa. Ya, pohon besar itu tidak punya kuasa. Ketika orang datang sensor, tumbang dia. Tidak bisa dia bikin apa-apa. Tidak bisa dia, begitu orang bawa sensor, mau sensor dibayar, tidak boleh sensor, saya ada di sini, tidak bisa. Orang datang sensor, habis dia, mati. Tidak bisa membela diri, itu pohon-pohon besar. Atau batu-batu besar. Kalau orang datang bawa alat berat, datang
dengan alat berat di batu-batu besar itu hancurlah sudah. Tidak bisa batu itu menolong diri mereka sendiri, karena mereka adalah ciptaan Allah. Mereka yang hanya ciptaan, kenapa kita harus pergi untuk menyembah mereka? Dan ketika kita menyembah mereka, membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin jauh. Karena Allah tidak menghendaki hal tersebut. Nah, agama-agama suku yang dibentuk manusia, kita kenal dengan nama agama suku. Kita ambil contoh agama-agama suku yang ada di Indonesia. Misalnya Kebatinan di Pulau Jawa, Merapu di Pulau Sumba, dan Singitiu di Sabu. Ini agama suku, anak. Ya, di Sabu sana masih ada banyak orang Singitiu. Dia bukan agama Kristen, dia bukan agama Islam, tetapi dia beragama suku. Ya. Agama asli suku tersebut. Nah, agama-agama suku ini kita kenal dengan sebutan animisme, ya, dengan sebutan animisme. Animisme adalah salah satu sistem kepercayaan primitif yang telah ada sejak zaman prasejarah. Kata animisme berasal dari bahasa Latin anima yang artinya nyawa, jiwa atau roh, dan animisme adalah kepercayaan bahwa semua yang bergerak dianggap hidup dan memiliki roh yang berwatak baik ataupun buruk. Nah, anak-anak, di dalam keyakinan kita, keyakinan Kristen, Protestan, Allah adalah Allah yang hidup, yang tidak memiliki sifat buruk. Allah tidak memiliki sifat jahat, berkarakter jahat, tidak. Allah adalah Allah yang baik, Allah adalah Allah yang kudus, yang di hadapannya dia tidak berkenan pada satu keburukan sekecil apapun. Ya. Sedangkan di dalam agama-agama suku yang mereka sembah, ilah-ilah yang mereka sembah itu memiliki sifat baik dan sifat buruk. Entahlah mereka dapat dari mana. Nah, yang dilakukan manusia lewat agama-agama yang ada merupakan kekejian bagi Allah dan memperburuk hubungan manusia dengan Allah. Satu-satunya jalan untuk kembali kepada Allah disediakan oleh Allah sendiri. Ya. Manusia menyembah patung, pohon, dan benda-benda ciptaan lain dengan harapan bisa kembali kepada Allah. Pohon besar, benda-benda ciptaan Allah dianggap sebagai tangga yang bisa membawa mereka sampai kepada Allah. Tapi pada kenyataannya bukan mereka bisa kembali kepada Allah, malah mereka semakin jauh dari Allah. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui aku." Ya, tadi sudah Ibu katakan, ya, manusia berusaha untuk kembali kepada Allah. Ya. Manusia berusaha untuk kembali kepada Allah dengan cara membentuk agama, menyembah pohon-pohon besar, menyembah batu-batu besar, gunung besar, dengan harapan mereka bisa kembali kepada Allah. Tetapi Yesus berkata, "Akulah jalan." Kata Yesus yang berkata, bukan orang lain, bukan nabi, bukan rasul. Ya.
Tetapi Yesus sendiri yang berkata dalam Yohanes 14 ayat 16, akulah jalan. Kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita ingin kembali kepada Allah, jalan yang benar adalah Yesus Kristus. Ketika kita ingin mendapatkan kehidupan yang kekal, kehidupan itu hanya ada di dalam Yesus, tidak ada di dalam siapapun. Dan itu kata Yesus, bukan kata manusia. Bukan kata para rasul, bukan kata para nabi. Bukan kata orang-orang yang pernah menyaksikan Yesus hidup. Tetapi Yesus sendiri yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus bilang, akulah jalan. Jadi jangan pernah kita khawatir, jangan pernah kita ragu akan jalan yang sudah disediakan Allah bagi kita. Untuk kembali kepada Allah, yang Allah kehendaki dari manusia supaya bisa kembali kepada Allah adalah bertobat. Ya. Nah, menurut Alkitab, bertobat berarti berbalik secara total dari perbuatan-perbuatan yang lama yang tidak berkehendak kepada Allah kepada kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang menurut kehendak Allah. Dapat kalian baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 20 yang mengatakan bahwa tetapi mula-mula aku memberitahukan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan. Jadi ketika kita ingin jalan yang kita ingin kembali kepada Allah, jalan yang disediakan Allah yaitu Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Tidak ada alternatif lain. Orang bilang ada pepatah yang mengatakan bahwa ada banyak jalan menuju Roma. Iya, itu ke Roma. Banyak jalan. Lu bisa ikut darat, lu bisa ikut udara, lu ikut kemana saja ya pasti sampai Roma. Tetapi ke surga, kembali kepada Allah, hanya ada satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Ya. Teguhkan hatimu, teguhkan imanmu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kembali pulang kepada Allah, untuk merekatkan kembali hubungan kita dengan Allah, mengikat kita kembali kepada sumber hidup kita. Itu hanya Yesus Kristus, tidak ada orang lain, tidak ada pribadi lain. Nah, kita lanjut ya. Saul, why persecutest thou me? Who art thou, Lord?
I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Lord, what wilt thou have me to do? Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Lord, Ananias, what wilt thou have me to do? Behold, Arise, I am go into here, the city, Lord. and it shall be told thee what thou must arise, and go into the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus. For behold, he Ananias. prayeth. And he hath seen in a vision a man named Ananias coming in, Behold, putting his hand on him that he might receive his sight. Arise, go into the street which is called Lord, Straight. I have Inquire heard in by the house many Judas of this for one man, called Saul of Tarsus. how much evil he hath done to thy saints in Jerusalem. And he hath seen in a vision a man named And here- Ananias coming in. putting Here his he hath hand on him authority from that the he might chief receive priest to his bind sight. all that call on thy name. Go thy way, Lord, for he is a chosen vessel I have unto me, heard by many of this to man, bear my name before the Gentiles how much and evil he hath kings, done to thy saints the in children of Jerusalem. Israel. For I will shew him how great things he must suffer for my name's sake. Here he hath authority from the chief priest to bind all that call on thy name. Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings, the children of Israel. For I will shew him how great things he must suffer Brother for my Saul. name's sake. The Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, has sent me, that thou mightest receive thy sight, and be filled with the Holy Ghost. Brother Saul, Brother Saul, the Lord, even Jesus, receive that thy appeared sight. unto thee in the way as thou camest, has sent me, that thou mightest receive thy sight, and be filled with the Holy Ghost. Brother Saul, receive thy sight. Perbuatan Saulus. Nah, bertobat merupakan tindakan perpalingan, yaitu perubahan pola pikir, perubahan tingkah laku dari yang semula dianggap baik dan benar, ternyata salah, tidak benar. Contohnya seperti apa yang kita saksikan tadi. Paulus yang semula adalah seorang pembenci Kristus, seorang pembenci murid-murid Kristus. Namun ketika dia mengalami pertobatan, dia berubah dari yang semula adalah seorang pembenci, berubah menjadi seseorang yang mengasihi Yesus Kristus. Kalau dulunya kita suka berkelahi, kita suka membuli orang, kita suka membicarakan orang lain, keburukan orang lain,
ketika kita mengalami perubahan pola pikir atau metanoia atau pertobatan, maka kita meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut dan memulai kehidupan baru bersama Yesus Kristus. Ya, sebagaimana kisah pertobatan Saulus yang semula sangat membenci Yesus Kristus, bertobat dari kebenciannya dan mengasihi Yesus, bahkan siap mati bagi Yesus Kristus. Nah, anak-anak, tadi di dalam kisah tadi bahwa setelah Saulus bertobat, dia memberikan dirinya untuk dibaptis. Nah, apakah setelah Paulus dibaptis ini dia diam saja? Dia tidak melakukan apa-apa? Tidak. Saulus setelah dia bertobat, dia melakukan pekerjaan yang membuktikan pertobatannya tersebut. Dia menjadi saksi Kristus. Dia lagi yang bercerita, menyampaikan tentang kabar keselamatan yang disiapkan Yesus Kristus bagi semua orang tanpa terkecuali. Ya, dia pergi ke berbagai kota, berbagai daerah untuk memberitakan kabar keselamatan dari Yesus Kristus. Nah, ketika kita berhenti dari perbuatan-perbuatan kita yang kotor, kita bertobat. Kalau kita sudah bertobat, maka bukti pertobatan itu harus nyata dalam hidup kita. Harus nyata. Kita mengerjakan perbuatan-perbuatan yang membuktikan pertobatan tersebut. Jadi pertobatan itu bukan hanya ungkapan bibir, bukan hanya apa yang kita ungkapkan. Sama seperti kalau kita berkelahi di sekolah, ketahuan sama guru, kita dibawa ke guru BP, kita diberikan pembinaan. Setelah selesai pembinaan, kita langsung bilang, aduh Pak, saya bertobat. Kemudian kita minta maaf dengan teman yang tadi kita berkelahi. Kita minta maaf. Setelah kita minta maaf, karena kita merasa bersalah, kita minta maaf. Bukan hanya di situ selesainya. Bukan hanya habis minta maaf, habis. Tapi setelah minta maaf, kita kembali ke kelas kita. Ya, kita membuktikan pertobatan, kita membuktikan penyesalan tersebut dengan tidak lagi berkelahi. Tidak lagi berkelahi. Nah, kita kalau di rumah, ya, kita di rumah seringkali kakak dengan adik berkelahi, bertengkar karena hal-hal yang tidak terduga. Atau kita melakukan kesalahan di mana orang tua larang. Ingat, kalau mama pergi, lu soalnya boleh begini, soalnya boleh, lu harus di rumah, lu jaga adik. Dan ingat, jam makan, lu makan. Ingat juga panggil adik, jaga adik makan sampai selesai. Ya. Perhatikan supaya adik betul-betul harus makan. Kemudian mama pergi. Mama kembali. Kau sudah makan kenyang dan kau sudah tidak ada di rumah. Entah kemana. Pas teman datang, dia lewat, weh, ketemu main bola. Maka kau tanpa pikir panjang lagi lari ikut pergi main bola. Kemudian ketika mama datang, mama lihat adik sudah terkapar di situ. Makanan ada di situ, adik tidak makan satu sendok pun, yang makan malah kucing. Makan, kasih habis adik pun makan. Mama marah. Ketika mama marah, panggil, cari ini, kakak sini, cari dia. Begitu kau datang, baru sampai pintu, mama masuk berdiri cakap.
Tadi mama pesan apa di lu? Begitu kau lihat mama pemuka marah, hati sudah penuh dengan ketakutan. Aduh Tuhan nih, ini mama marah lah sedikit besok karena tampar nih. Takut. Sebelum mama marah, kau su minta ampun. Mama ampun, tadi beta lupa. Tadi soalnya sengaja beta habis makan kan Adi masih tidur. Beta mau kasih bangun dia, dia soalnya bisa soalnya bangun, jadi beta tunggu kok dia tidur. Nanti dia tidur, beta rasa dia tidur agak enak, agak lama baru maksudnya mau kasih bangun kok kasih makan. Tapi karena be ada tunggu Adi mau kasih bangun Adi, tahu-tahu ini kawan don datang bilang mau main bola, jadi besu lari piju, beta lupa. Begitu lu lihat mama angkat kayu, lu langsung berteriak, ampun mama, ampun, 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 karena lu sudah minta ampun setengah mati. Mama bilang, ingat mama kasih ampun lu, tapi tidak boleh buat lagi. Tidak boleh buat lagi. Kau bilang, iya mama. Ya. Tidak boleh buat. Ya. Itu disebut dengan pertobatan. Ketika kita bertobat, maka apa yang semula tidak baik yang selalu kita lakukan, ketika kita bertobat, maka perbuatan-perbuatan itu kita tinggalkan dan kita mulai hidup baru bersama Yesus. Nah, anak-anak, untuk materi pertobatan ini cukup sampai di sini. Minggu depan akan kita bahas lagi. Kita masih akan bahas tentang pertobatan. Namun sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, ada pertanyaan yang ingin Ibu berikan, dan silakan ingat kalian kerjakan dan dikumpulkan. Yang pertama, apa itu pertobatan? Yang kedua, pernahkah kalian melakukan kesalahan? Yang ketiga, sudahkah kalian bertobat? Yang keempat, mengapa pertobatan itu penting? Yang kelima, ceritakanlah pengalaman pertobatan kalian. Yang keenam, sebutkan tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mengalami pertobatan dan ceritakanlah pengalaman pertobatan mereka. Ingat, tokoh-tokoh Alkitab ini minimal 3 tokoh Alkitab. Kalian sebutkan salah satunya, tadi Ibu sudah kasih tentang Paulus, dan mungkin masih ada tokoh-tokoh Alkitab lainnya yang mengalami pertobatan. Kalian cari, kalian ceritakan kembali kisah pertobatan mereka. Minggu depan dikumpulkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.